segala saya materi saya di berbagai tempat ini nggak ketemu, yaitu mioma tadi ya. Saya cari ketemu materi mioma dari Gistom, tak cari kemarin ketemu, kemarin ada, tapi sekarang saya nggak ketemu yang mana flash disk saya yang mana, saya nggak ketemu, saya cari. Oleh karena itu ini nanti juga mencari-cari. Oke, sekarang saya teruskan tentang ini, agak sedikit berat. Lanjut. Ya. Kanker leher rahim. Jadi kanker itu prinsipnya adalah namanya tumor. Tumor sebetulnya benjolan. Sesuatu yang membenjol itu tumor. Ini membenjol di sini misalnya, itu tumor. Ya, ini membenjol di sini tumor. Jadi tidak tumor mesti kanker, enggak. Tumor itu benjolan, berarti ya. Kanker ada kanker ganas atau kanker jinak. Kanker jinak itu contohnya adalah myom-gistom yang sebetulnya saya cari bahannya, nggak ketemu-temu. Kemudian yang pertama kanker ganas. Apa tuh itu? Ya, pertumbuhan yang abnormal atau tidak di seluruh tubuh. Lanjut. Ya, kanker pada sistem reproduksi. Kanker itu banyak sebetulnya di kepala, di badan, di payudara, di paru-paru dan sebagainya, di perut, di tangan, di kaki, banyak sebetulnya. Tapi dalam sistem reproduksi yang menyerang sistem reproduksi pada wanita maupun pria, itu pada wanita ada kanker leher rahim atau CA cervix, karsinoma cervix, kanker endometrium, kanker ovarium, kanker tropoplas ganas, kanker prostat, kanker testis. Itu yang ada di reproduksi. Lanjut. Ya, ini adalah kanker leher rahim. Merupakan tumor ganas pada leher rahim, dimulai dari waktu nikah dini, saling pada umur di bawah 20 tahun, kemudian lapisan mukosa lendir rahim pada zona transisi peralihan antara punyanya vagina dan kemudian kepunyaan dari lapisan dari cervixnya, ada namanya zona transisi, sangat sensitif dengan trauma. Jadi itu tertrauma, tergesek oleh pasangan suami istri, dan lecetlah itu jadi trauma. Waktu masalahnya atau ikotus waktu temanten yang baru di bawah 20 tahun. 8 sampai 10 tahun kemudian terjadi displasia. Lanjut. Ditandai dengan ada perdarahan dari jalan lahir, wait bleeding, begitu kumpul kemudian berdarah. Berdarah setelah menopause, bisa juga bau busuk seperti cucian daging busuk. Jadi misalnya ada tetangga kamu ya masuk ke ruangan kamu, belum apa-apa sudah gini kamu ya sebetulnya, tapi saat tegel-tegel ya pakai timpet pernapasan, itu mungkin kanker leher rahim. Lanjut. 8-10 tahun kemudian, yang tadi umur sekitar 20 tahun, 8-10 tahun kemudian menjadi infeksi, 8-10 tahun menjadi displasia ringan, sedang atau berat, ringan, sedang, berat. Kemudian berarti 20 tambah 8-10 tahun, kira-kira 28. Kemudian 8-10 tahun kemudian jadi displasia karsinoma in situ. Jadi 28 tambah 8 kira-kira 36 atau 40 tahun menjadi karsinoma in situ. Karsinoma in situ itu kanker leher rahim yang ada pada serviks, itu baru in situ di dalam itu, ya lapisannya di situ. Lanjut. Kembali lagi sebentar saja. Sudah. Ya. Di situ itu saya ulangi bahwa dengan pernikahan yang dini, saya sering bilangnya Agnes Monica, pernikahan dini kan harus menikah lah, umur 20 tahun. Kemudian waktu
umur 36 tahun karsinoma RC itu ya kemudian berlanjut terjadilah apa namanya setelah itu menjadilah kanker ganas, kemudian kanker stadium 4 itu lanjut di dari satu hubungan seks karena hubungan seks lanjut deteksi dini waspadai tanda gejala tanda kontrol 1 tahun sekali ada in speculo dengan alat dilakukan pap smear di kolposcopy dilakukan pap smear ya. Stadium 1 hanya pada serviks saja, stadium 2 sudah menjalar pada vagina, kemudian stadium 3 pada parametrium, kemudian sampai parametrium, kemudian 1-3 meluas pada pinggul, kemudian 1-4 meluas pada seluruh tubuh, terutama pada otak, paru-paru, dan hati. Kalau seperti itu sudah betul. Iya, ya. Kalau sudah otak, paru-paru, dan hati itu istilah saya adalah menghitung hari. Itu Krisdayanti. Tadi kan apa yang mereka sekarang Krisdayanti menghitung hari. Jadi kalau sudah sampai otak, sampai paru-paru dan hati, kapan dia akan dipanggil oleh Tuhan? Tinggal menghitung hari. Kalau sudah sampai otak, paru-paru, hati. Terutama pada paru-paru yang kelihatan di foto ronsen akan kelihatan namanya coin lesion. Jadi gambaran koin yang seperti ini ya. Seperti ini, punya mame anak masih muda kelihatan loh. Kamu pakai duit ya? Enggak, wong saya lo gitu kenapa di situ. Itu kan di paru-paru. Jadi misalnya kamu praktek di swasta, tiba-tiba ada kiriman gambaran paru-paru, ada coin lesion, biasanya gitu, itu berarti kanker yang bermuara di paru-paru, hitungannya tinggal Krisdayanti, menghitung hari, kurang lebih gitu. Biasanya paling lama berapa? Sampai 3 bulan. Tidak sampai 3 bulan biasanya. Apalagi pada otak. Di otak sini memang kan sulit dibuktikan dengan otak, harus di MRI atau apa, tapi di paru-paru kan di foto ronsen kan cepat step gitu. Jadi yang sering beredar pada kita adalah pada paru, pada hati juga sulit difoto. Tapi kalau otak itu harus di MRI kan khusus, berarti sudah indikasinya sudah kita menjelas. Tapi kalau paru kan hampir setiap orang kalau penyakit TBC foto paru, penyakit apa foto paru, ya ada ganti menghitung hari. Kalau stadium pertama tadi adalah Agnes Monica, pernikahan yang dini di bawah 20 tahun, itulah menjadi masuknya kanker leher rahim. Stadium 4 sudah menghitung hari, tinggal hari, itu adalah yang paru-paru tadi. Saya sering pada kamu barangkali bisa saja suatu saat kalau ada dokter, kalau penyuluhan nyanyi aja Agnes Monica pernikahan dini ditutup dengan pernikahan dini, menghitung hari. Saya sering seperti itu, berkali-kali saya waktu saya dari sekian tahun yang lalu. Sekarang memang panggilan ini sudah mulai jarang ke saya, jadi di komunitas di Undip, ibu-ibu kalangan atas di Semarang, ya orang top, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu kalangan atas, pendampingnya orang-orang top di Semarang. Saya pernah tampil seperti itu, namanya Arisan Srikandi. Kalau kamu kenal Arisan Srikandi, satu diantaranya adalah sekarang yang punya perguruan tinggi Dian Nusantara, wanita yang sekarang punya Dian Nusantara. Itu kenalan saya, suaminya juga sahabat saya. Itu orang jet-set ya. Itu Arisan Srikandi, lanjut.
lahir saat itu telah ditemukan anti kanker, proteksinya terhadap kanker sefek diproteksi, diberikan pada remaja putri, wanita dewasa, remaja putri masih 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 wanita dewasa boleh dilakukan 3 kali sekarang, kemudian bulan besok, kemudian 6 bulan kemudian 3 kali. Seperti itu. Saat ini harganya kalau tidak salah 3 juta ya kira-kira ya. Suntik pertama, suntik kedua bulan 2, suntik ke-6, suntik ketiga bulan ke-6. Kalau tidak salah harganya 3 juta. Saat itu, mungkin sekarang lebih murah karena sudah mulai laris malah. Lanjut. Pengobatan dan terapi makin awal makin baik. Ada pasien yang sering gini, awal-awal dia minta supaya diobati, mau diobati saja dokter. Nah, begitu stadium 4 sudah Krisdayanti minta dioperasi. Dioperasinya banyak, otaknya ya tahu sendiri kalau tanya dioperasi diambil semua. Paru-paru ya, coba tahu sendiri kan paru diambil semua. Jadi kesadaran untuk pasien itu tidak menyadari bahwa stadium awal, stadium 1, stadium 2 itu segera minta dioperasi. Jangan setelah stadium 4. Itu kira-kira gitu. Stadium 0 atau stadium 1. Stadium 2 diadakan radioterapi atau kombinasi dengan operasi dan seterusnya. Jadi operasi di kanker leher rahim itu pengobatan ada 3 hal. 1, dioperasi, 2, radioterapi, 3, sintostatika. Ya, jadi radioterapi itu apa yang disinar? Yang disinar itu atau dipasang suatu alat seperti paku payung itu tahu ya, paku payung tahu. Paku payung dimasukkan di vagina, di cervix, gitu. Ini payungnya gini. Itu bertahan di kamar radioterapi selama sekitar 72 jam. Misalnya sekarang dipasang, 72 jam lagi baru diambil. Jangan sembrono. Barangnya cuma simpel itu. Saya pernah terjadi sesuatu pada waktu kita pasang, dia jatuh. Jadi sebenarnya dipasang pakai klem ya, tek gitu dimasukkan, tapi jatuh struk. Terus akhirnya saya ambil dengan tangan, tapi sudah pakai sarung tangan ya, dalam ember yang kotor itu, ambil untuk dicuci lagi. Apa yang terjadi? Tangan saya ini gosong. Hanya beberapa detik saja, ambil serat, kira-kira tidak sampai 3-4 detik. Ini kosong. Itu menjadi, bayangkan kalau sampai 72 jam. Itu terapi dengan radium, namanya radioterapi. Itu biasanya dilakukan 2 kali, ya 2 kali sekarang dan 2 minggu kemudian. Itu radioterapi. Jadi kanker leher rahim itu terapinya ada 3 hal. Ya, beberapa sintostatika, tapi yang terkenal waktu itu zaman saya, sekarang sudah bervariasi, namanya obat biru. Disuntikkan, diinfuskan beberapa waktu karena biru. Dan kemudian rambutnya brodol, ini kurus, kelihatan pucat. Kemudian, tapi rambutnya ya terserah, ada yang cepat tumbuh, ada yang tidak. Itu efek samping. Efek samping dari terapi. Oh, bukan karena kankernya itu. Enggak, terapi. Bukan karena kanker. Nah, dia kan kemudian tetap cantik ya, enggak usah diterapi. Ya, tapi tahu-tahu meninggal tadi. Krisdayanti tahu ya, kira-kira seperti itu. Ini kanker leher rahim itu sedikit, tapi kalau begitu kena, ya udah menghitungkan tadi, kalau begitu kena, jadi dia mau berobat pun harus beberapa prosedur yang dilalui. Kalau sudah stadium 2, tidak cepat-cepat, ketiga keempat, itu banyak yang meninggal dunia. Tapi satu hal yang
jarang banget, yaitu pada tahun sekitar 84, dan saya waktu itu menjadi dokter muda, saya kirim ke rumah sakit, kemudian sekian waktu kemudian aku 1, 2, 3 bulan kemudian aku spesialisasi di Karyadi sebagai spesialis, dan begitu rapinya dia berobat dan saya sendiri mengawal dia sampai sekitar 3 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun kemudian ya, dia masih hidup. Dia masih hidup. Nah itu kanker lahir ternyata sebetulnya kanker lahir itu hitungannya cuma 5-10 tahun saja dengan terapi yang baik. Tapi ternyata sampai 30 tahun. Itu pasien saya yang betul-betul taat. Suaminya pada waktu itu segar bugar, karena dia ada orang pesumas, jadi saya kenal baik, segar bugar, sampai-sampai suaminya bilang, dokter, kalau istri saya seperti ini, boleh nggak dok saya apa? Jadi maksudnya dia masih beristri lain gitu, atau jajan atau apa kira-kira kita harus jajan ya. Itu tahu saya maksudmu, saya tidak bisa jawab. Yang pada Departemen Agama, aku bilang itu. Silakan, saya tidak bisa jawab. Saya tidak bakal jawabnya itu. Jawab mendiri hatimu. Nah, kira-kira gitu, ini guyonnya seperti itu. Inilah suka duka saya sebagai dokter, salah satu pengawalan yang seperti itu. Lanjut. Nah, pengantikan dan mas, sudah tidak dioperasi, stadium 4 sudah sulit dioperasi. Apa kepalanya harus dioperasi karena sudah di otak kan, otaknya diambil kan, tidak mungkin itu stadium 4. Lanjut. Iya, siapa tahu ini? Siapa tahu? Kamu tahu nggak? Salah. Oh, yang di Ungaran. Atas ya, sebelum Ungaran. Ya, sebelum Ungaran, apa namanya itu? Itu saya di sana. Nah, itu bagus ini sebagai wisata. Lanjut. Sekarang kan payudara, pada dasarnya sama lah. Itu ini juga gitu. Payudara kan buat seorang wanita tuh suatu perhiasan ya, kecantikan dia ya, pada dasarnya. Tapi kalau sudah seperti ini, berbau dia, nanah keluar, nanah keluar seperti itu. Berbau keluar, dan coba bayangkan, dia sendiri sudah bayangkan aja setelah keluar, misalnya di payudara ini keluar, itu kurang lebih. Lanjut. Sama ininya sama, lanjut. Karena ada FAM, namanya FAM, fibroadenoma mame, zina tak berbahaya. Kalau yang saya ceritakan itu yang karsinoma mame, ganas dan berbahaya. Ada namanya 5 years survival. Jadi gampangannya kalau kita mengetahui seseorang kanker payudara, kapan seseorang itu masih bisa hidup 5 tahun yang akan datang? Ya 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1,5 tahun misalnya seperti itu. Jadi kita sebetulnya bisa meramalkan dengan kebiasaan kita itu. Kita sebetulnya tahu, hanya kadang-kadang tidak bisa terus terang. Kalau FAM itu fibroadenoma mame, itu biasanya di mame ini sekian atau lebih kecil lagi di daerah sini ya. Biasanya di kuadran lateral bawah, biasanya itu fibroadenoma mame. Tidak berbahaya, dioperasi juga tidak masalah, tapi untuk mendiagnosa apakah zina atau tidak kan mesti harus dibiopsi dan sebagainya. Ini tidak berbahaya. Istri saya waktu masih nona menderita ini, ibu ya, menderita seperti ini. Saya nggak tahu dia, istri saya waktu itu masih belum pacar saya, jadi dioperasi diambil. Ya saya tahu ceritanya kemudian, bukan saat itu, belum pacar saya waktu itu. Fibro dan namanya. Dan sekarang istri saya masih tetap dengan saya, masih belum pacar saya, jadi pacar saya, istri saya, dan sekarang masih survive. Itu gampangannya FAM itu seperti itu. Ya, ada penjualan mengganggu dia, kan dia tidak tahu, seseorang juga tidak tahu, siapapun tidak tahu, wanita apapun tidak tahu bahwa itu
itu FAM atau calon kanker. Karena belum tahu, sebetulnya bisa sih dideteksi, tapi tidak boleh terus kemudian menjas sendiri, oh nggak apa-apa kok, nggak bisa. Jadi ternyata kanker gimana ya, ternyata kanker belum sudah, terus nanti sekian bulan kemudian dia keluar tanah. Dan FAM, ambil FAM, oh ya syukurlah FAM. Dan sekarang masih hidup tetap setelah hidup. Ini ceritanya salah satu cerita biar mengena pada kamu. Lanjut. Nah, itu deteksi sini ada yang nanya sarari. Sarari itu apa sebenarnya? Sadar. Payudara sendiri pokoknya. Sarari atau sadari ya. Periksa payudara sendiri. Oh iya ya. Iya. Ya. Sering pada kuadran lateral atas. Ini atas. Saya tadi dulu ya lateral bawah. Jadi ini mame di paru, sini lateral, ini medial. Nah, lateral itu ada yang bawah, ada yang atas. Jadi paru 4 ini yang lateral bawah, lateral atas. Itu yang mame sering lateral atas. Lakukan sebulan sekali. Pengobatan terapi operasi sudah saya ceritakan tadi, sarari kemudian dilakukan operasi FAM itu tadi contohnya. Kalau tidak FAM ya diteruskan radioterapi seperti yang katakan, tapi di PAME kemoterapi yang berbagai obat, contohnya ada yang terkenal ada dulu obat biru, peningkatan daya tahan tubuh. Peningkatan daya tubuh ya apalah, ada bisa vitamin, bisa dengan obat-obat yang lain, ada yang daun-daunan, itu ada daun, saya lupa namanya, itu juga baik, bisa menggambar, silakan aja, terapi herbal, silakan dipelajari. Lanjut. Ya, ini saya zaman di Karimun Jaya masih tahun berapa itu dengan anak saya. Sekarang sudah punya 2 nih anak saya, sudah punya anak 2 di Karimun Jaya saat itu tahun berapa? Pas saya ini di salah satu hotel di Kura-Kura Resort di Karimun Jawa. Lanjut. Dengan undang-undang perkawinan. Oke, lanjut. Ya mungkin. Kayak itu anti-aging. Udah, sekarang yang lain sambil nunggu disiapkan, barangkali ada yang bertanya. Kasus ini menarik buat wanita terutama, laki-laki pokoknya ngerti ya. Dan wanita barangkali ada yang kena, paham, tapi takut. Ya terserah kan temannya boleh itu. Ada pertanyaan? Bisa. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, lihat. Sekarang masalah lain. Pasta kanker cervix itu ya. Ini. Itu tadi. Coba ini tadi yang. Ini yang tadi. Masa? Ya. Oh, ini. Itu saya. Satu lagi. Mana? Ganasan. Pasar ganasan. Arisan Sri Kandi. Aku loro tapi sudah kuliah ini tidak berapi-api saya. Langsung sehat. Iya, langsung sehat. Saya merasa iya.
Ini kita banyak lagi yang mungkin ya. Atau beda? Gitu. Masa keganasan? Yang ini di close dulu dok. Nggak mau. Loading terus. Kamu ke depan sini aja. Udah. Nggak mau. Bener dok. Itu filenya berat. Hah? Filenya berat. Iya. Harus nunggu bentar. Ada isinya apa? Isinya berapa kintal ya? Saya nggak teliti ini, file-file lama barangkali tidak saya koreksi, tidak sempat saya koreksi. Sebut dicek mas. Berat sekali. Biar nyaman. Ini filenya ada yang baru nggak dok? Ada file audio bisa. Iya. Ini dok. Ya sudah. Ayo beri. Ya sudah. Mulai buka dulu. Oke, filenya berat katanya. Nggak tahu berapa kilo. Saya tahunya kan kilo. Saya gaptek sih, sudah mulai. Nggak bisa di show mas. Oh udah bisa. Ini di NTT di Labuan Bajo ya. Kalau kamu mau, siapa yang berasal dari sana ada enggak temanmu? Jadi mana? Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saya minimal mungkin 2 atau 3 kali di sana. Labuan Bajo di Komodo. Nah ini iya itu. Ini masalah saya waktu itu. Ya sekarang sudah almarhum. Ya, kayak namanya kayak. Ini tadi sama sebetulnya. Nah, tapi kan mungkin gambar-gambarnya aja. Sama sebetulnya. Nah ini belum muncul. Oh belum. Belum muncul. Google Meet-nya. Oke. Kamu masih sini. Oh, udah. Sudah. Ya, oke. Sudah di atas bisa? Bisa di atas. Ini sebetulnya sama pada dasarnya. Bisa itu juga gini. Jadi ini yang tadi yang saya bilang kanker lahir rahim itu di sini, ya. Di sini serviks kanker lahir rahim. Kalau di vagina, ini vagina. Masing-masing punya 3. Ya sudah saya teruskan. Nah ini tadi yang namanya mioma tidak ada. Kalau istoma tidak ada juga. Fibroma mami tadi. Ada mioma gebut. Mioma gebut itu adalah ada mioma itu, tapi itu kanker serviks tidak karena tapi dilahirkan. Tahu? Jadi misalnya ada yang sebesar tangan keluar dari kemudian muncul di vagina. Jadi saudara suami istri kumpul di sana. Lah, penis saya kan tidak bisa masuk ya, ganjil. Ternyata dia berbenturan dengan
miom yang besarnya kira-kira sekian. Jadi namanya meoma gebur, meoma yang dilahirkan. Lanjut. Nah ini tadi kanker leher rahim itu yang masih lumayan baik, ini menjadi kanker, ini meluas lagi, baik itu kira-kira digambar di jalan lahirnya itu di servernya halus, kemudian terkena, kungungnya kena, dan ini lebih parah lagi. Oke, lanjut. Tadi berikan ini waspada. Kita tadi sudah, tapi ada yang literatur yang berbeda. Ini juga dibawa saja. Interpretasi ini apa namanya? Hasil pemeriksaan. Biasanya kan pemeriksaan apa ya? Ada yang normal, ada yang meragukan, dan inkonklusif. Sudah diinterpretasi. Abnormal ada kanker. Kanker ada displasia yang ringan, ada sedang. Ini kalau ada pap smear itu salah satu interpretasinya seperti itu. Lanjut. Nah, displasia berat. Jadi kalau displasia berat itu sekian tahun kemudian akan menjadi tahun kanker yang namanya kanseroma in situ. Jadi orang-orang di pap smear itu awal-awal normal, kemudian karena sesuatu hal jadi prakanker bisa displasia ringan sampai berat. Lanjut. Oh ini, kemudian terjadi karsinoma in situ. Karsinoma in situ kalau di bahasa Indonesia ya semua di situ, gampangannya gitu. Baru nempel di luar. Jadi lapisan apa namanya, serviks itu ada beberapa lapisan yang di atas, kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya lagi. Nah, di situ dulu. Sebelum ke yang fase 4, ini baru fase 0 malah 0. Nanti kalau lebih ke dalam berarti fase yang 1. Dalam lagi menyebar fase 2. Menyebar lagi sudah seluruh serviks perfect ya, di kanan, di kiri dan sebagainya, fase 3. Fase 4 ke epar, kemudian ke paru-paru dan otak. Yang itu yang namanya yang menghitung hari. Lanjut. Ini pemeriksaannya saya. Jadi seseorang siapapun termasuk kamu semuanya bisa memeriksa ini. Nah, ini. Jadi kalau laki-laki seperti saya ini periksa petanda tumor namanya. Saya mungkin biasanya sekitar 1-3 tahun sekali periksa petanda tumor. Diambil darahnya, kemudian dilihat apakah saya mempunyai tanda-tanda tumor yang minimal. Dengan yang minimal tanda-tanda tumor, saya bisa segera diobati. Tapi kalau sudah maksimal, ya sudah tadi menghitung hari. Sampai saat ini, sekitar 2 tahun yang lalu, saya sudah periksa tanda tumor termasuk PSA. Jadi PSA karena laki-laki harus PSA, petanda tumor, dan satu lagi paru-paru biasanya diperiksa apakah ada petanda tumor. Kalau tidak, berarti kita sehat. Kalau iya, berarti kita tidak sehat. Mulai itu. Lanjut. Pengobatan terapi sudah tadi. Ya, ini di Labuan Bajo, sorry. Kan kepada sudah. Ada kalimat yang lain di bahasa saya nanti. Lanjut. Jadi ada sesuatu yang berbeda karena ada yang saya bayangkan di S2, pasca sarjana, ada yang saya bayangkan di arisan Sikrandi dan sebagainya. Jadi harus ini buat kamu baca aja. Tadi paham sudah sama. Sudah. Nah, ini Labuan Bajo juga ini. Oh, ini cerita tentang bukan kanker selanjutnya. Ini tentang sedikit. Ini ramalan
saat ini, kemarin waktu kemudian sampai tahun 2029. Jadi apa namanya, seseorang itu tahun 2050 seseorang bisa umur sampai 150 tahun dengan usaha yang seperti ini. Jadi usaha ada stem cell, ada telomerase. Nanti di atas 2029 ada yang pakai cloning. Dengan seperti itu bisa umur Anda bisa 150 sampai 200 tahun. Jadi manusia sekarang saya kepinginnya sekarang ya kepingin 120 tahun saya. Tapi sudah 80 plus itu sudah bagus. Ya. Tapi mempunyai keinginan ke sana. Kamu silakan baca. Kemudian masa depannya kamu bisa ini 2050 bisa cloning barangkali ya. Lanjut dah ini. Ini karya saya di anti aging saya. Saya ceritanya ada segmen anti aging. 7 kan. Nah ini tulisannya. Nah ini cita-cita saya waktu saya di S2 tentang ini supaya kependudukan itu terkendali. Lanjut. Nah ini mana saya di Kunming, nah, tapi jauh dari Wuhan. Wuhan itu RRT bagian utara, Kunming itu dekat Vietnam. Juga saya jalan bersama dengan teman-teman semuanya dokter dan pasangannya. Ini istri saya katanya. Ini saya. Ini bos yang punya sponsor ini. Ya, lanjut. Ini ya. Oh, bisa tekan lagi ya. Oh, udah. Segitiga. Ini Pulau Komodo. Ini Penrasa. Jadi Pulau Komodo ini ya, waktu itu di sini. Pulau Komodo, namanya yang Komodo itu sebenarnya ini, tapi komodonya sedikit. Yang banyak adalah di Rinca. Itu banyak sekali itu. Nah, saya ini di Labuan Bajo di sini kira-kira. Oh, ini waktu itu saya dolan nih. Saya menyelesaikan 80 selama 2 jam. Di sini. Lanjut. Bisa? Ada. Lanjut sekarang ya, infeksi apa nih sebenarnya? Mungkin ini ya, asal-asalkan di ini. Aja Mbak barangkali ya. Penting. Yo, mana nih ya ternyata ya. Atas sedih, coba atas sedih. Paling atas sedih Pak. Kalau itu dia, kayak gitu. Ini bahan kuliah tapi overlapping dengan bahan tampilan saya di Arisan Serikandi yang saya utarakan. Orang-orang jet-set yang Semarang salah satu di antaranya masih muda, sekarang ya umurnya sudah. Ya, masuk. Ya, ini saya waktu itu saya penghargaan rekaman saya itu booking. Ya, maksudnya itu ibu melahirkan membuat mereka lebih terdidik, sama dengan mendidik satu keluarga secara keseluruhan, bahkan satu generasi. Jika kita ingin melakukan perubahan besar
Mari dimulai dengan menaruh kesadaran lewat perempuan. Jadi penentu masa depan, ini sudah saya ini. Kamu sudah belum nikah dulu, dilibatkan dulu. Gitu. Kamu lebih dewasa ya, itu ya. Tidak apa-apa saya, ya. Boleh kak. Oh, repot sedikit boleh. Lanjut. Ya, ini foto saya di Istana Merdeka tahun 97. Ini adalah sesuatu. Belum tentu kamu selamat besok sampai jadi dokter sampai pensiun, belum tentu sampai di sini loh ya. Istana Merdeka loh ya. Ini saya sudah pernah tahun 97. Lanjut. Ini kamu baca saja, bukan jatah saya sebetulnya untuk kamu. Lanjut. Iya juga, terus lanjut. Iya. Lanjut. Ini juga sama. Tadi keterangan tadi. Lanjut. Lanjut. Reproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kamu seseorang menjadi cantik, wajahnya menjadi halus, rambut yang keluar menjadi halus adalah pengaruh estrogen dan progesteron. Baca sendiri aja, lanjut. Disimbang, lanjut. Ini tiba-tiba sudah tahu ya. Mohon maaf ini tercampur-campur ya. Nah ini waktu di Korea. Ini istri saya ini. Terus, kok nggak ketemu ya? Oh bukan ya. Nah. Terus nggak ada ya? Lagi satu lagi. Mohon maaf ini tercampur tak mendadak pasal karena saya coba pasal dalam di sini. Kan atas apa? Ada. Oh. Jadi infeksi tadi ya. Ini pas. Coba. Ini pas enggak. Fertilitas dan seks hidup status. Saya tadi sudah. Infeksinya mana ya? Ada sebenarnya. Oke, udah. Kelihatannya sudah habis ya. Saya mohon maaf ini sebetulnya ada tentang infeksi, tapi sudah saya siapkan, tapi salah masuk ya kira-kira. Mohon maaf salah masuk barangkali. Jadi barangkali ada pertanyaan saya yang terakhir. Saya mohon maaf karena ini pilihan saya dari dalam keadaan yang tidak sekian ini taruh di mana lalu Pak saya itu. Ada pertanyaan barangkali? Sebetulnya ini ada cerita tentang HIV/AIDS, ada apa? Tadi pagi sudah saya sampaikan ada. Jadi hilangnya kemana ya kira-kira ya? Ada pertanyaan barangkali? Oke. Ada 5, 4, 3, 2. Mary ya Putri. Ada pertanyaan barangkali? Enggak ada. Muhammad Ilham, ngantuk. Rara? Oke deh, ya. Saya cukup aja karena berbagai hal
saya sendiri kurang fit, kemudian saya siapkan, tahu sendiri sudah saya siapkan tadi, tapi kok ya inilah jadi berubah. Sudah saya siapkan, ini tadi saya tampilkan kok. Ya sampai sekarang kami sudahi kuliah saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.